Yang saya dulu dengar itu sosok Umar Key itu mungkin keras, tegas, ya mungkin galak begitu, beringas begitu dan lain sebagainya. Ternyata begitu saya ketemu, keinginan kita adalah bagaimana kita menjadi orang baik, iya kan? Nah, memang namanya manusia itu kan tidak luput daripada kesalahan, karena itu sifat kemanusiaan, ya kan? Jangan hanya beda agama lalu kita itu saling menjauh, saling merendahkan dan lain sebagainya. Saya ingin untuk bagaimana menghimbau, ya, kemanusiaan itu yang kita utamakan. Semuanya, sekarang aku lagi bareng sama Dr. Abdullah Tuako MPDI. Gelarnya panjang sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kiki. Jadi ini saya manggilnya apa nih? Dokter, abang, bapak, atau manggilnya gimana nih enaknya? Gimana nih? Gimana ya? Ya, Abang. terserah. Abang aja lah, terserah. Kita masih muda ya bang ya? Iya. Oke, karena kan kita masih pemuda banget Iya, nih betul, sekarang. betul, Nah, betul. yang kita pengen tahu nih, abang udah kenal sama abang Umar Key itu berapa lama? Terus terang saja, kalau dari segi nama itu sudah cukup lama saya dengar. Dengar-dengar Itu aja. dengar-dengar. Yang namanya Umar Key, John Key, dan lain sebagainya. Itu saya sudah sering dengar. Kalau bertemu dengan Pak Umar, ini untuk kedua kali. Oh sekarang ini? Ini untuk kedua kali. Waktu pertama saya diundang ke rumah beliau, makan bersama. Kaget saya. Waduh, rumahnya begitu megah, kemudian beliau sempat membangun masjid yang begitu megah, ya, sehingga saya sendiri kagum, ya, bahwa sering kita dengar bahwa sosok nama Umar Key itu kadangkala dalam tanda petik ya, agak kasar, agak seram, ada tegas, ada itu, ya, itu kan kita dengar, ya, mendengar. Tetapi begitu saya ketemu, waduh, sangat baik, sangat lembut dan sangat bersahaja. Kita ngomong, tertawa, sampai makan bersama, kemudian kita sholat bersama, bahkan beliau sampaikan inilah masjid yang saya bangun dan saya ingin untuk mencari kebaikan. Jadi ingin untuk mencari baik. Ya, saya bilang alhamdulillah kita semua memang begitu. Keinginan kita adalah bagaimana kita menjadi orang baik. Iya kan? Nah, memang namanya manusia itu kan tidak luput daripada kesalahan. Betul. Karena itu sifat kemanusiaan, ya kan? Ya, nah, pasti kita salah, kita berdosa, kita keliru dan lain sebagainya. Tapi kan ajaran mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah at-tawwabun, yang mau bertaubat kepada Allah, mau mohon maaf kepada sesama, kemudian mau memperbaiki dirinya. Ya, sehingga ada semacam kata-kata bijak mengatakan bahwa yang namanya orang baik itu adalah bukan orang yang tidak pernah berbuat salah dan dosa, tidak. Tetapi yang namanya orang baik adalah orang yang mau memperbaiki dirinya dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Ini saya melihat di sosok Pak Umar ini. Pak Umar ingin untuk menjadi orang baik, ya, menjadi orang baik. Jadi saya melihat begitu ketemu itu saya kagum sekali. Yang saya dulu dengar itu sosok Umar Key itu mungkin keras, tegas, ya mungkin galak begitu, beringas begitu dan lain sebagainya. Ternyata begitu saya ketemu, waduh, begitu lembut hatinya, ngomongnya juga sangat santun dan wah, berarti apa yang saya dengar dulu itu nggak sama dengan apa yang saya lihat. Iya. Ya, setelah lihat. Ya itulah tak kenal maka kata saya. Itulah, gitu ya. itulah. Karena kita belum kenal, belum pernah ketemu, belum pernah ngobrol, jadinya ya. Apalagi sekarang ini kan dengan beliau punya ide-ide berlian, ingin untuk mempersatukan pemuda-pemuda Maluku. Ini kan satu hal yang sangat kita sanjung dan sangat kita memberikan apresiasi.
ya kan? Selama ini Selama ini kan untuk mempersatukan pemuda-pemuda Maluku itu kan agak sulit sekali. Ya, di Maluku aja itu agak susah. Ya, apalagi di rantau. Tapi Sekarang di rantau tersebar. ini bahkan beliau bisa menghimpun mereka semua dan bisa terhimpun dalam satu organisasi sosial yang disebut dengan Front Pemuda Muslim Maluku. Ini kan suatu hal yang sangat bernilai positif dan memberikan dampak yang positif kepada kepada Maluku secara khusus dan juga kepada bangsa dan negara. Betul. Ya, makanya saya himbau untuk selalu semua harus kita mendukung, terutama anak Maluku maupun Maluku Utara, kita harus mendukung, kita harus memberikan semangat dan support pada beliau. Betul. Ini meskipun namanya Front Pemuda Muslim Maluku, tapi tadi kita melihat juga ya Bang ya, yang hadir itu bukan hanya Muslim saja, tapi lintas semuanya itu ada di hari ini. Memang Maluku itu, Ambon itu, Maluku itu memang begitu, ya. Dalam satu keluarga itu ada yang beragama lain, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, tapi satu keturunan, ya. Makanya tidak heran marga orang Maluku itu kan sama, ada seperti Pati, marga Pati, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Tahapari, ada yang Muslim, ada yang Patimura. Nah itu banyak sekali. Karena dalam satu keluarga itu, ya dalam perjalanan hidup itu dari dulu lagi, itu pasti ada yang masuk Islam, ada yang masuk Kristen, ada yang masuk Kristen. Dan hubungan itu tetap ada. Ya, mungkin secara emosional mungkin pertama begitu anaknya mungkin pindah agama dan lain sebagainya, ya mungkin dari keluarga mungkin, tapi lama kelamaan itu akan menyatu dan dicontohi oleh diberikan contoh oleh leluhur kita, sehingga ada istilah peranata sosial, kearifan lokal, pela gandong dan lain sebagainya. Itu sangat kental dan itu menjadi alat perekat untuk mempersatukan kita anak-anak Maluku. Betul. Itu begitu. Ini mungkin pesan untuk pemuda-pemuda Maluku yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Pesannya apa nih Bang? Saya sangat mengharapkan dan ingin untuk menyampaikan, ya, mari kita sebagai anak daerah Maluku, ya, tanpa pandang bulu, apakah dia itu berlainan agama, berlainan suku, dan lain sebagainya, budaya dan lain sebagainya, mari kita bersatu. Ya, kebersamaan, persatuan dan kesatuan persaudaraan kita harus eratkan. Karena memang kita semua adalah bersaudara. Ya, semua kita ini bersaudara. Ya, oleh karena itu jangan hanya beda agama lalu kita itu saling menjauh, saling merendahkan dan lain sebagainya. Saya ingin untuk bagaimana menghimbau, ya, kemanusiaan itu yang kita utamakan. Dalam hubungan sosial interaksi antara sesama kita manusia, kemanusiaan yang kita utamakan. Ya, kita utamakan. Karena itu ajaran juga, agama juga mengajarkan kepada kita. Semua agama mengajarkan kebaikan. Bagaimanapun juga yang namanya manusia tidak bisa hidup secara individual, tidak bisa secara hidup nafsi-nafsi. Ya, karena kita memang diciptakan oleh Tuhan, ya, sebagai makhluk sosial, makhluk berjamaah, ya. Nah, oleh karena itu kita harus ada perbedaan dan keragaman itu merupakan anugerah Tuhan. Ya, keragaman dan perbedaan dan keragaman itu adalah merupakan anugerah Tuhan dan merupakan hukum Tuhan. Ya, justru itu kalau kita kelola dengan baik, keragaman dan perbedaan itu kalau kita kelola dengan baik, kita atur dengan baik, maka itu akan menjadi satu potensi, satu kekuatan yang sungguh untuk kita bisa membangun, bekerja sama dan lain sebagainya. Amin. Ya, tapi kalau memang sebaliknya kalau kita salah mengelola juga bisa membawa akibat negatif juga kepada kita. Iya betul. Ya, tetapi kalau kita itu menyadari bahwa kita ini makhluk sosial, ya, maka kita harus bisa menerima yang namanya keragaman dan perbedaan. Bagaimanapun juga tetap, karena kita adalah merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari namanya keragaman dan perbedaan. Betul. Ya, makanya setuju. kita harus sama-sama hidup aman, damai, saling berinteraksi, bekerja sama, bersatu. Dan itulah yang diajarkan oleh agama kita. Apalagi sebagai bangsa Indonesia yang sangat majemuk, ya, sangat itu yang perlu kita harus itu. Hidup ini kalau kita saling memahami, saling mengerti, ya, saling menerima,
ya sehati dengan satu dengan yang lain, hidup ini menjadi indah. Masya Allah. Hidup ini menjadi Ya. indah dan itu kedamaian itulah yang ada. Kita semua kan ingin aman, damai, kan begitu. Ya, hanya kadang-kala hawa nafsu lah, yang kadang-kadang emosi dan lain sebagainya. Ya memang itu sifat kemanusiaan. Tapi ya cepat-cepatlah kembali, cepat-cepat kembali untuk menjadi orang baik. Ya, saya lihat sosok Pak Umar ini perlu kita contohi juga. Kita perlu contohi karena statement beliau kan bagaimana ingin menjadi orang baik. Ya, nah, ingin menjadi orang baik. Ya, ajaran mengatakan kepada kita bahwa sebaik-baik kita manusia adalah orang yang lebih banyak manfaatnya kepada orang lain. Ya, jadi Pak Umar ini kan ingin untuk menjadikan dirinya itu lebih banyak bermanfaat kepada. Nah, dan inilah yang kita jempol, kita dukung dan kita harus support. Jadi kita support ya semuanya ya. Harus support. Oke deh. Jadi terakhir kita boleh minta nggak nih dukungannya? Yuk semuanya jangan lupa untuk nonton Umar K Official. Yuk semuanya kita nonton Umar K Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.